hati. Wah, aku dapat merah mah. Apa yang dibanggain dari dapat warna merah? Itu buruk banget. Emangnya arti-arti dari warnanya apa aja? Merah busuk, hijau baik. Kalau mama sih hati hijau. Hah, masa sih aku dapat warna merah mah? Jangan-jangan sistemnya salah lagi. Kamu jangan berani-beraninya meragukan sistem ya. Maaf, terus gimana mah? Orang-orang bakal rendahin aku dong karena aku dapat warna hati merah. Nasib kamu, bukan urusan mama, jadi nggak usah libatin mama. Gimana kalau aku tanya satu lagi mah, gimana cara ubahnya supaya aku bisa dapat warna hijau? Mama udah bilang nggak mau, kamu cari aja di luar sana yang mau bantu kamu. Kalau mama sih ogah. Iya. Vel, gue dapat warna hati merah nih. Ya udah sih, terus gue harus bilang wow gitu? Enggak, lo harus bantuin gue. Soalnya kalau dapat warna hati merah itu bakal diburu sama sistem. Kenapa diburu? Ya iyalah, warna hati merah itu calon penghuni neraka. Hah, maksud lo sistem bakal... Kesya, ya ampun. Perhatian yang punya warna hati hijau wajib buat kumpul di aula. Sekarang juga ada acara apa, Ti? Ada deh, cuman yang warna hatinya hijau yang boleh tahu. Gue hijau kok. Oh ya udah kalau gitu welcome to the club. Gue tunggu ya di aula. Tiara ini pasti nyembunyiin sesuatu deh. Gue tahu dan gue harus investigasi. Oke anak-anak, si hijau udah kumpul di sini semuanya ya. Udah aman bu, nggak ada hati merah yang menyelinap ke sini. Ya iyalah, semuanya kan udah kita berantas. Hah? Maksud kalian apa? Feli lo lupa ya sama rencana kita kalau kita memang harus menghabisi orang yang punya warna hati merah. Kalau kita berhasil kita bakal dapat poin. Jadi Kesya tadi bukan dihabisi sama sistem tapi sama warna hijau. Kamu udah menghabisi berapa orang Feli? Saya... Nih bu, Feli belum sama sekali. Iya soalnya tadi Kesya duluan dihabisi sama Tiara, saya nggak sempet. Ide malah nyalain gue. Ya udah pokoknya kalian harus menghabisi hati merah minimal 1. Iya bu, baik. Habislah riwayat gue ini gimana dong? Masa gue dapet warna merah dan tinggal gue sendiri doang, yang lain udah pada metong. Aku mau bantu kamu. Hah, Tasya, lo sekarat? Iya, sebelum aku metong, aku mau kasih info kalau warna kamu bisa berubah. Kalau berubah, gue nggak harus metong dong. Kalau gitu, kasih tau gue. Kamu datang aja ke belakang sekolah, terus ketemu sama Nini, dan dia bisa bantu kamu ngubah warna. Oke, terus lo gimana? Kamu tinggalin aja aku, soalnya aku udah pasti metong. Tasya, ternyata lo baik banget. Tapi... Ya, kan belum selesai ngomong, udah metong aja. Gimana sih setengah-setengah infonya? Ya udah sekarang gue harus cari nenek itu kan. Loh, Mama ngapain di sekolah aku, Mah? Mama habis ngelakuin satu aktivitas yang menentukan hidup atau metongnya Mama. Maksudnya apa sih, Mah? Ngomong kok nggak jelas. Terus di tangan Mama juga ada dardar. Oh, itu karena... Jangan-jangan nenek yang dimaksud sama Tasya udah dihabisi sama Mama lagi. Mama kan dapet warna hijau. Udahlah, nggak penting. Yang penting sekarang kamu jaga diri kamu aja, pulang ke rumah dan jangan pernah keluar. Ya udah, aku bakal turutin Mama. Tapi sebentar, Mah, ada yang perlu aku ambil di sekolah. Iya, Mama percaya. Kalau gitu Mama pulang ya. Nenek tetap bisa bantu kamu. Jangan takut, nenek memang sudah jadi arwah sejak dulu. Ya udah Nek, gimana cara ubah warna hati aku Nek? Caranya gampang, kamu harus istighfar sebanyak 3 kali. Hah? Tapi aku non-muslim Nek. Oh maaf, kalau gitu sebutkan mantra di agama yang lain. Sabe sata bawantu sukitata. Hah? Berubah jadi warna putih? Putih itu kan artinya mulai sekarang bakal ada warna manusia mah. Iya nak, ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih nak. Oke ma, aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul. Tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu, kalau gitu aku harus buru-buru mah. Bye. Tunggu, kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet, semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh, nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya, sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu. Jadi lo bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni? Jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue? Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat.
Kelihatannya warna manusia gue bener-bener misterius. Yah, kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapet yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga belum dapet loh. Oh gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara, dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok. Itu suara apa? Bu guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Vel, jangan kesana, nanti riwayat lo bisa habis. Kesya, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama bu guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbunin sama fans. Maksudnya? Lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya. Gak nyangka ternyata gue punya teman yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh, warna atas. Harusnya aku bisa dapat warna kesukaan aku kan? Mana bisa pilih, sistem kan cuma kasih 2 warna, yaitu pink dan kuning. Yah, aku nggak suka dua-duanya mah, padahal kan aku tomboy, jadi aku harusnya dapat warna biru dong. Dapat warna atas aja kamu tuh syukur ya. Ya udah kita lihat aja ya. Hah, wah, mama dapat kuning yang lucu, cocok banget sama mama. Mana punya aku mah? Tuh kan, sistem pasti murka gara-gara tadi kamu banyak requestnya sih. Kayaknya lebih baik gue nggak usah kasih tahu mama, karena gue punya feeling abu tuh warna yang spesial. Well, lo dari mana aja? Dari tadi gue cariin lo. Kesya, lo udah dapat warna atas? Udah, tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue dapet warna biru. Ih, iri banget, itu warna yang gue mau. Tapi biru adalah warna yang dilarang sama sistem. Oh iya, cuma 2 warna kayak yang diizinkan. Terus kita gimana? Kebetulan nenek gue dukun, jadi gue tinggal minta bantuan dia. Ya, terus gue gimana? Ih, nggak setia kawan ya loh. Bu, kasihani saya bu, soalnya warna tas saya. Bu, warna tas saya nggak jelas nih. Yang nggak punya warna tas wajib metong. Astagfirullah. Tadi kamu mau ngomong apa, Feli? Warna tas kamu apa? Pink, Bu, punya saya. Mana? Kok nggak ada buktinya? Ini tas lo, Vel. Tadi ketinggalan. Oh iya, makasih, Ti. Ini, Bu, tas saya. Oke, itu artinya kalian semua aman ya. Beres, Ti. Lo baik banget bantuin gue dengan kasih tas ini. Lo jaga aja tas itu baik-baik. Kalau lo kasih tas ini ke gue, itu artinya lo nggak punya tas dong. Lo tenang aja, gue punya cadangan kok, jadi nggak perlu khawatir. Iya sih, mustahil lo kasih ini kalau lo bakal sengsara. Oh iya, nanti pas pulang sekolah, lo mampir ke rumah gue ya. Ada sesuatu yang harus gue tunjukin. Udah jelas gue bakal datang, soalnya hari ini lo berhasil nyelamatin gue. Sampai jumpa. Feli, lo tenang aja, gue bakal bantuin lo. Jangan teriak, karena kalau mereka tahu gue bisa diusir ke neraka. Gue gak mau berakhir kayak lo, Kay. Lo tenang aja, warna tas lo kan abu, jadi itu adalah warna yang spesial. Yang bener, kalau kayak gitu gue gak perlu takut dong. Warna tas lo emang spesial, tapi jangan sampai ketahuan sama orang lain karena isinya sangat berharga. Tenang, gue udah dikasih Tiara tas ini, jadi gue bisa manipulasi dengan baik. Pinter juga lo, tapi... Wah, udah bel pulang sekolah, ini artinya gue harus ke rumahnya Tiara kan? Tiara! Anybody home? Feli, selamat datang. Gue udah bisa masuk kan? Siapa suruh masuk? Feli, saya udah denger kalau tas yang kamu pegang saat ini adalah punya Tiara. Apa? Bukan kok. Sebenarnya tas Feli itu abu, Bu. Cepetan suruh buka, kan berharga. Ya, tiba-tiba muncul. Beneran gede banget. Pasti nguntungin banget tuh. Keluarin isinya sekarang juga. Ditunjukin ataupun enggak, tetep metong nih. Oke, saya bakal keluarin. Semoga aman. Sambung kota. Apa gunanya sih sambung-sambung kayak gini mah? Kalau aku nggak dapat duit, aku nggak mau ikut. Soalnya aku mata duitan. Kalau kamu berhasil sambung sampai akhir, kamu bakal jadi konglomerat. Konglomerat itu kan bisa beli apa aja. Limosin, Lamborghini, macam-macam deh. Jangan berhayal dulu. Emangnya kamu bisa tebak dengan tepat? Aku coba dulu ya, Mah. Yang pertama ada huruf B, J, sama A. Itu apa ya? Kamu lupa, itu kan kampung halaman kita. Tapi aku bener-bener gak tahu, Ma. Aku kan sempat lupa ingatan. Ya udah, pencet cluenya. Oke. Bekantan. Oh, aku ingat, Mah. Ini kan Banjarmasin. Kamu ini gimana sih? Mama belum selesai ngomong. Kalau kamu pencet cluenya, imbalannya tuh bakal berkurang. Masa sih? Kesya, gue ikut sambung kota. Nanti kalau gue udah berhasil dan dapat imbalan, gue bakal traktir lo apapun. Gue jamin hidup lo gak bakal susah. Kenapa lo sampai segitunya sih? Ya ampun, lo kan bestie gue. Gue gak mungkin lupain lo di saat gue udah tinggi. Emangnya lo gak tahu desas-desus yang beredar tentang sambung kota itu? Emangnya kenapa? Sosmed gue dibatasin di rumah, jadi gue gak tahu berita hot. Della juga sempat ikut dalam sambung kota ini, tapi entah kenapa dia menghilang secara tiba-tiba. Itu artinya dia udah lolos. Menurut gue sih Della udah metong, dia dihabisin. Gue gak mau terlalu musingin apa kata Kesya. Pokoknya gue mau lanjut. Yang selanjutnya, huruf depannya doang. Ya, kalau kayak gini gue terpaksa pencet cluenya lagi kan. Gue gak peduli apa kata mama. Pokoknya gue mau pencet.
Loh, gue saranin lo berhenti sekarang juga. Gue tahu lo mau bahas Dela, jangan bahas sekarang, nanti aja. Pokoknya gue lagi fokus nih. Kalau kayak gini jawabannya Yogyakarta. Kenapa sih lo tuh masih ngeyel buat lanjut? Padahal semua orang tuh udah memperingatkan lo. Gue gak bakal percaya kalau udah ada bukti di hadapan mata gue. Kalau sikap lo kayak gini, pantas saja semua orang tuh jadi curiga sama lo. Lo nyangkutin kasusnya Dela sama gue. Hah, karena lokasi terakhir Dela sebelum menghilang adalah di rumah lo. Apa? Jangan-jangan, Bu, saya izin pulang sekarang juga ya. Loh, kamu lupa apa kata mama kamu? Iya sih, saya memang sering dilarang pulang jam segini. Tapi ini emergency, Bu. Saya nggak bakal izinin, nanti saya lagi yang kena batunya. Oh, jangan-jangan ibu terlibat ya? Atau ibu tahu sesuatu? Bener-bener ya, yang selanjutnya kamu harus fokus sambung kota ini supaya nggak mengecewakan mama kamu. Hah, huruf tengahnya deh kalau kayak gini. Gue sama sekali nggak tahu pula. Cluenya seblak. Oh, Bandung. Ya ampun, padahal udah diperingatin mama kamu kan buat jangan pencet cluenya. Ih, kok ibu bisa tahu semuanya sih? Aneh. Akhirnya gue diizinin juga buat pulang. Itu suara apaan? Orang minta tolong dari dalam kamar mama. Kok aneh? Ih, kenapa muncul sekarang sih? Tapi gue harus tebak cepatnya kan? Ini gimana kalau nggak ada hurufnya satu pun? Terpaksa pencet cluenya lagi. Tebak angka, aduh gue gak mau ikut deh. Gak bisa nak, mama tuh udah daftarin kamu, jadi mau gak mau kamu harus ikut. Yaelah mah, yaudah deh, kamu tenang aja. Kalau mama daftarin pasti ada, gak penting ada uang atau enggak, yang penting aku mau cepet selesai. Sekarang pasti udah muncul kan? Yang pertama 911, itu angka apa mah? Itu kan pengetahuan basic, masa gitu aja kamu gak tahu? Kamu sekolah gak sih? Ya ampun mah, aku sakit hati tahu digituin. Ini panggilan darurat kan? Oh maaf nak, jadi ternyata kamu cuma pura-pura bodoh doang ya? Bu, saya mau keluar dari permainan tebak angka. Enak aja nggak bisa seluruh siswa di sekolah ini ikut dalam kompetisi itu. Tapi saya nggak mau. Ya udah kalau lo nggak mau, gue yang jadi juaranya. Lagi pula lo tuh nggak pantas. Bisa nggak sih lo nggak usah hina-hina gue? Tebak yang kedua muncul. 555 itu artinya apa? Ingat ya anak-anak, nggak boleh nyontek kalau nggak kalian bisa dapat kesengsaraan. Kalau gitu saya jawab dalam hati aja ya Bu. Ini mirip kayak bahasa Thailand gitu nggak sih? Ketawa. Kesha, kok lo santai banget sih? Harusnya lo cari tahu tentang tebak angka ini. Ngapain? Gue udah ngundurin diri. Hah? Kok lo bisa? Tadi gue mau ngundurin diri, kata Bu Guru nggak boleh. Ya elah, lo salah ngomong sama Bu Guru. Mending lo langsung ngomong sama sistem. Aku mau ngundurin diri, gitu. Oke, aku mau ngundurin diri. Ditolak. Ya iyalah, harusnya di awal. Tapi karena lo udah mulai tebak, jadi nggak bisa. Aduh, habis lah gue. Gue kasih bocoran dikit deh. Kalau lo salah, lo tuh bakal metong. Apa? Kakak tolongin aku nggak bisa jawab tebak-tebakan angka aku loh. Loh, ayo cepet. Kalau kamu kalah, kamu bisa metong. Apa arti dari 143, Kak? 143 ya? Jangan dibantu, Feli. Ya, Mama kenapa nggak boleh dibantu? Kan jadinya adek metong. Kalau kamu bantu, kamu tuh bakal metong. Kamu kan harta Mama, jadi Mama nggak bakal biarin kamu metong dengan mudah. Tapi adek juga anak Mama kan? Oh, Mama nggak peduli soalnya dia tuh cuma anak pungut. Kebetulan kalian berdua ada di sini ya. Kalau gitu saatnya saya umumkan kalau ini adalah tebak-tebakan yang terakhir. Ih, kok langsung ke yang terakhir padahal saya lagi enjoy. Alhamdulillah. Siapa yang paling cepat itu yang bakal dapat imbalan. 3, 2, 1. Hah? Angka 666? Oh, gampang nih, jawab dalam hati deh. Tunggu. Ih, gue harus jawab apa nih? Tebak pekerjaan, ketentuannya kayak gimana, Mah? Kamu harus tebak 6 pekerjaan supaya bisa bertahan hidup. Hah? Dan yang harus tebak cuman aku kan, Mah? Orang lain enggak? Iya, nak. Syukurin aja. Itu semua kan karena kamu spesial. Yaudah. Hah, cuman satu lagi cluenya. Kalau stetoskop udah jelas dokter kan? Ternyata kamu pintar juga ya, nak. Tapi hati-hati, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Ya udah lah, Ma, aku tinggal tebak aja sampai bener. Mana bisa gitu? Sebelum jawab, kamu harus pikirin bener-bener. Kalau nggak, kamu tuh bakal metong. Waduh, gawat nih. Justru karena gawat, Mama tuh udah siapin jawaban yang selanjutnya. Jadi kamu tuh tinggal baca aja. Enak kan hidupmu? Tumben-tumbennya Mama mau bantu aku. Itu kenapa sih orang-orang pada ngumpul? Emangnya lo nggak tahu si Tiara tuh lagi dipuja sama orang-orang karena dia bisa tebak pekerjaan? Hah? Bukannya cuma gue yang ikut? Orang yang dipilih sistem buat tebak pekerjaan itu spesial banget. Bahkan dia dapat tahta. Makanya semua orang jadi nurut dan patuh sama dia. Lo kenapa, Vel, kelihatan emosi banget? Jelas emosi lah. Tiara itu ngerebut tempat gue. Feli, siapa juga yang ngerebut? Gue kan satu-satunya orang yang tebak pekerjaan. Gak ada yang lain. Lihat aja lo nanti. Hah, selanjutnya pekerjaan yang menggunakan mobil. Udah pasti lo nggak tahu soalnya kan lo nggak punya mobil. Kasian deh lo. Vel minta maaf aja sama Tiara. Tapi gue nggak salah. Ya udah, untung aja tadi gue punya buku ini. Jawabannya supit. Feli, kamu diskors ya dari sekolah ini? Loh, saya nggak ada salah apa-apa, Bu. Ya ampun, jadi selama ini kamu nggak ngerasa kamu kan udah ngeremehin Tiara. Kenapa sih semua orang berpihak dan ngedukung Tiara mulu? Saya nggak didukung nih, Bu. Ngapain? Kamu kan Kesmin. Astagfirullah. Nggak usah pura-pura kalau kamu yang tebak pekerjaan, karena itu adalah tempat yang sangat spesial. Emang bener kok. Yang selanjutnya cangkul ya, kalau gitu. Hah, matahari. Itu artinya petani. Karena bersangkut paut tuh. Stop! Udah deh, sekarang kamu pulang aja. Karena ini bukan tempatmu lagi. Kenapa nggak adil banget sih aturannya?
Harusnya gue gak usah peduli mereka, karena capek banget gak sih kalau ngurusin dia mulu. Lagi pula tebak pekerjaannya udah yang ketiga, udah setengah. Vel, gue percaya kok kalau lo yang tebak pekerjaan dan lo harus mengambil tempat lo. Tunggu, maksud lo ada kayak istananya gitu? Iya, lo harus tempatin singgasana lo dulu sebelum Tiara mendudukinya. Kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan kubunya Tiara. Lo kan tahu sendiri kalau gue sering diremehin sama Tiara, jadi mending gue cari teman yang lain aja yang lebih tulus sama gue, yaitu lo. Ah, bisa aja. Oke, Vel, tapi lo dengerin gue dulu ya. Lo harus bawa bawang putih ini di dalam baju lo. Hah? Tunggu. Lo kira gue mau masak? Ini semua demi keselamatan lo. Lo mau percaya atau enggak, yang penting ikutin gue dulu. Well, kenapa lo temenan sama Della? Lo ngianatin gue ya? Iya, mulai sekarang Feli adalah temen gue. Della kok gitu? Jangan nangis, karena kalau lo nangis itu bisa banjir. Della, udahlah, gak usah gituin Keisha. Emangnya itu semua gak bener. Gue gak akan ninggalin lo, tapi gue emang ada urusan sama Della yang selanjutnya tebak pekerjaan. Ya udah deh, gue support lo, tapi tebak yang bener ya, jangan sampai metong. Yang bersangkutan sama papan tulis ya, udah jelas, Bu Guru. Dari tadi lo gampang banget nebaknya, Fel. Jangan-jangan sebenarnya yang tebak pekerjaan itu adalah lo, bukan Tiara. Wah, bagus banget ya tempatnya, tapi agak jauh ya dari kota kita. Ngelihat dari gerak-gerik lo, kayaknya lo mau jahatin gue ya? Ya udah jelas, ngapain juga lo percaya sama musuh lo? Sekarang kita tinggal tunggu Tiara. Mau apa? Karena Tiara udah keluar-keluar, gue terpaksa bawa lo ke sini. Dan sebentar lagi Tiara bakal ambil tempat lo buat dia. Caranya? Gue habisi. Apa? Tamat lo riwayat gue, gimana dong? Yang selanjutnya gue bakal dapat bonus dan ini nguntungin banget. Tapi apa ya jawabannya? Semoga aja bener deh. Tebak nama bunga. Nah, mama menaruh harapan besar di kamu karena di keluarga ini cuman kamu yang bisa ikut. Oke, yang pertama kamu harus bisa mendapatkan imbalan aset yang serba mewah itu. Aku nggak tahu mah, kita lihat clue-nya dulu ya. Banyak banget, ada putih, kuning dan masih banyak lagi. Kalau kayak gini jawab aja anggrek deh. Ya ampun, kamu berpotensi banget jadi juara, mama bangga sama kamu. Jadi biasanya aku direndahin, tiba-tiba jadi baik kayak gitu. Gue harus cepat selesaiin ini kan. Yang selanjutnya kelihatannya sibuk amat. Gue lagi tebak bunga nih. Bukannya imbalannya bener-bener gede banget ya? Iya dong, kenapa? Lo iri ya? Bukan iri, namanya aja imbalannya gede, udah pasti susah banget lah. Tapi gue udah sampai level 2 tuh, lagi pula ada clue-nya jadi gampang. Lo gak tahu ya, kalau lo pencet clue-nya itu sama aja lo ngundang orang jahat. Tenang, gue bisa kungfu. Kesukaan Mei. Apaan tuh? Itu yang ada di film Upin Ipin. Jangan-jangan bunga matahari. Nanti lo harus bagi-bagi asetnya ke gue ya, karena gue udah bantuin lo. Kalau nolong tuh tanpa pamrih. Perhatian, saya adalah kepala sekolah yang akan menggantikan guru kalian karena guru kalian telah diskor. Bu, kok bisa? Tanya sama Tiara. Soalnya Bu Guru bantuin gue buat tebak nama bunga. Lah, gue punya saingan. Enggak, Tiara sudah tidak berpartisipasi dalam tebak nama bunga. Lihat aja lo, Vel. Saya juara tunggal. Feli, belum tentu juga kamu tuh bisa jadi juara ya. Karena kalau kamu gak nyelesain, imbalannya tuh bakal hangus. Iya Bu, saya gak bermaksud buat sok-sokan kok. Sebenarnya kalau gak ada saingan, gue jadi lebih bebas dong. Dan lebih pede tentunya. Yang selanjutnya, nah gimana? Udah selesai kan? Mah, sabar napa? Yang selanjutnya S titik. Udah, pencet aja clue-nya, gak usah pikirin akibatnya. Mama kenapa jadi agresif gitu sih? Ya udah deh. Lagi gue pake. Itu artinya bunga sepatu. Asik, sebentar lagi kita bakal jadi orang kaya kan, Nak? Iya, Mah. Kenapa nyokap gue mencurigakan banget ya? Lah, lo ketinggalan berita ya? Oh iya, semua orang sih jaga omongan di hadapan lo. Jangan-jangan ada sesuatu yang gue gak tahu tentang nyokap gue. Nyokap lo itu mata duitan. Dia rela ngorbanin apapun termasuk diri lo sendiri. Itu artinya gue cuma dimanfaatin. Pantes aja mama tuh tiba-tiba baik. Jadi gimana? Sekarang lo tetap mau lanjut atau ngundurin diri? Gue gak mungkin tinggalin permainan ini karena gue denger-denger penaltinya itu 5 kali lipat. Lo terjebak, Vel. Ma, aku pulang. Nah, kata yang terakhir ini bakal susah banget. Tapi mama yakin kamu pasti bisa jawab. Gue harus jawab bener atau salah nih. Cepet, kalau kamu gak lanjutin, mama bakal usir kamu dari rumah ini. Biarin aja kamu bobok di jalan. Iya, Mah. R titik H titik. Aku bener-bener gak tahu, Mah. Cepet cari tahu. Iya, clue-nya. Tebak tren, kali ini temanya apa, Mah? Tentang joget, Nak. Tenang aja, mama tuh yakin kamu pasti bisa. Soalnya kan anak zaman sekarang punya sindrom TikTok. Itu memuji atau menghina ya? Udah, sekarang kamu fokus buat jadi juara supaya kamu tuh bisa lunasin utang keluarga kita. Kok jadi aku sih tulang punggung keluarganya? Emang dapat duit berapa? Kalau kamu bisa nyelesain, kamu tuh bakal dapat 1 kuadriliun. Buset, 1 miliar aja udah banyak, apalagi 1 kuadriliun. Berapa banyak tuh nolnya? Sekarang kamu harus cepet berangkat ke sekolah supaya kamu bisa mulai tebak trennya. Tebak tren yang pertama, huruf O. Mana cuma tengahnya lagi? Huruf depan sama belakangnya nggak ada. Apaan ya? Gue bener-bener nggak tahu. Vel, lo payah banget sih, masa gitu aja nggak tahu? Soalnya gampang banget. Bantuin gue lah, kayak lo kan ketuanya klub dance, jadi lo pasti tahu dong. Semua orang di kota ini juga tahu kali apa jawabannya? Itu artinya gue kudet. Ya ampun. Makanya biasain diri joget TikTok dong. Join klub dance gue
gue aja. Nggak mau nanti gue dihujat kaku. Mending gue tahu cluenya aja kan. Kalau lo masih nggak tahu jawabannya, lo keterlaluan. Hah? Ini kan tanda jangan-jangan velocity ya? Kayaknya jangan harap lo jadi juara kalau skill lo cuman kayak gini, Vel. Ide, tebak tren yang selanjutnya B titik-titik J titik-titik. Kayaknya gue nggak tahu deh ini apa, masa cuman huruf depannya doang? Vel, gue saranin lo mundurin diri aja soalnya permainan ini bener-bener nggak masuk akal. Maksud lo apa? Lo bayangin aja permainan segampang ini dan kita bisa dapat 1 kuadriliun? Apa iya? Sistem itu kan yang ngatur kotak kita, jadi mana mungkin dia bohong? Gimana sih lo, Ti? Lo nggak tahu aja ya kalau Della ikut sesi yang sebelumnya dan dia metong. Kok bisa? Katanya sih karena dia salah jawab. Itu artinya gue gak bisa salah sedikit pun dan langsung diambil nyawanya. Kalau mau mengundurkan diri sekarang aja masih sempet kok. Gak bisa karena gue harus lunasin utang keluarga gue. Bang Jali. Semoga aja kali ini tuh sistem berbaik hati sama gue. Hah? Gak ada hurufnya. Kalau kayak gini terpaksa pencet cluenya kan? Mama bantuin kamu, Nak. Sebut aja cluenya. Cluenya lambat, mah. Emangnya ada tren yang mengandung lambat? Oh alah, jawabannya tuh pakai bahasa Inggris. Jangan-jangan slow-mo ya? Lagian kenapa kamu berat banget sih cuman pencet clue doang? Aku tuh mau dianggap hebat, mah. Kalau kita nggak pencet clue kan harusnya duit yang kita dapat lebih banyak. Oh iya, Nak. Sistem tuh masih belum tentuin kamu tuh harus tebak sampai kapan. Jadi kamu jalanin aja ya. Semangat! Jangan-jangan gak selesai-selesai lagi. Feli, ibu udah cari kamu kemana-mana dan ini adalah hot news. Habis ini tebak tren yang terakhir loh. Wah, bener-bener deg-degan. Kalau gitu yang selanjutnya, titik-titik, cuma 4 huruf. Aduh, apa itu ya? Gue harus pencet cluenya kan. Kira-kira apa nih? Allahu Akbar, susah banget pelajarannya. Lo belajar, gue sih kagak ya. Oh ya udah kalau gitu gue gasken, gak belajar juga dong. Betul, mending kita nongki. A few inches later. Gue dapat 0, lo juga dapat 0 kan, Ti? Soalnya kemarin kita sama-sama gak belajar. Tos dulu lah. Wah, gue dapat 100. Gue mau kabarin orang tua gue dulu deh. Ya elah, ternyata gue dibohongin sama anak ini. Egois banget sih nih orang. Tahu gitu kemarin gue belajar. Nah, siap-siap ya. Sebentar lagi kita ke acara keluarga. Iya, Ma, aku udah siap. Menurut Mama, ini bajunya bikin aku kelihatan gendut nggak? Terus kira-kira nanti tante-tante tanya apa aja? Aku takut, Ma, aku dikatain A, B, C. Gimana dong, Ma? Aku harus jawab apa? Mama siapin jawabannya lah, biar aku bisa jawab. Ya elah, seriusan ya anak semuanya ditanyain. Jalanin aja dulu, Nak. Kenapa Mama nyuruh aku jalanin aja? Aku merepotkan Mama ya. Diam kamu, nggak usah overthinking lagi. 1 hour later. Ini dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Aduh, coba Mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Well, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat. Pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo gak datang, Vel. Karena gue gak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue, kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue gak punya siapa-siapa buat nolongin gue. Gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah gak bisa. Golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue enggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue gak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya.
Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100%. Kenapa kayaknya gue denger bisikan Mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh, panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. Saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu. Ini saya mau dibawa kemana? Aduh, gue nggak tahu jalannya lagi. Ini kemana dah? Kamu diam aja, nikmati perjalanannya. Sebentar lagi kita akan sampai. Emang bapak siapa sih? Saya ngomong A, kok bapak ngomong B? Oh, kamu nggak perlu tahu siapa saya. Saya mau tahu. Halo, damai. Kenapa Pak Satpam nyamar jadi kayak gitu, Pak? Pokoknya bersangkut paut. Saya tahu seseorangnya itu adalah Tiara kan. Bapak ternyata selama ini bekerja sama Tiara. Bukan konon, ini inisiatif saya sendiri. Halah, udah deh Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya bakal kabur sekarang juga. Non, jangan. Berhenti, Pak Supil. Ya ampun, akhirnya gue bisa bebas. Hei, Feli, lo ngapain di sini? Gue juga nggak tahu. Please, Ti, selamatin gue. Soalnya gue nggak tahu jalan ini. Ide, ngapain gue selamatin anak baru kayak lo? Kita aja belum terlalu kenal. Lo sendiri ngapain ada di tempat sepi kayak gini? Jangan-jangan lo punya sugar daddy ya? Enak aja. Feli berani banget lo sama Tiara kayak gitu. Padahal semua tanah ini adalah milik Tiara. Hah? Tanah seluas ini punya Tiara? Ide, malah ketawa. Wah, nih anak bener-bener ya. Wah, seru-seru nih. Bentar-bentar gue beli popcorn ya. Emangnya lo nggak tahu ya gue punya kekuatan? Kita kan cuma manusia biasa. Kekuatan apa? Jangan-jangan lo superhero. Sistem bakal kabulin satu permintaan gue karena jumlah suka gue yang tinggi. Kalau gitu mending gue cabut deh daripada dia apa-apain Tiara sama permintaannya itu kan. Akhirnya takut juga tuh anak. Fel, tau gak sih tadi gue nemuin satu bukti penting yang bisa mengubah hidup lo? Apaan sih, kayak gue udah gak percaya ya sama lo udah terlalu sering ngebohongin gue. Malam ini Tiara ngadain pesta dan cuma lo yang gak diundang. Lah, kenapa? Padahal dia pengen banget penyet gue. Pasti dia takut kan sama gue? Bukan, tapi karena Tiara nyembunyi sesuatu. Loh, berkurang drastis. Lo ngasih tahu gue dan jumlah suka lo langsung berkurang. Pasti ada sesuatu, Kay. Tuh kan gue udah bilang, dan nama lo yang terukir di mobil mamanya Tiara itu bener adanya, gue gak bohong. Oh gitu, kalau gitu lo tentuin lah lo mau berpihak kepada siapa, gue atau Tiara. Karena lo kelihatannya labil. Lo tenang aja, gue udah putusin gue berpihak sama lo, gak mungkin sama Tiara lagi. Saatnya pulang ke rumah. Loh, rumah gue digosor. Kasian deh, Feli. Lo pelakunya ya Dela. Gue cuma bawaannya Tiara dan pelaku utama adalah Tiara. Makin banyak yang suka sama kita. Astaga, bener-bener ya tuh anak. Gue harus hancurin dia. Jangan sekarang, mending nanti pas di pestanya Tiara. Ups. Oh, pasti Tiara udah infoin ke lo ya. Kalau gue gak boleh datang ke pesta ulang tahunnya. Please, Fel, jangan datang. Kalau lo datang bisa mampus gue. Bisa aja sih gue gak datang. Tapi lo harus kasih tau gue satu rahasia tentang Tiara. Tentang mamanya Tiara ya. Katanya sih lo gak boleh ketemu sama mamanya Tiara. Nanti Tiara bisa marah. Hah? Serius? Larangan adalah perintah kan? Jangan non. Apa sih Pak? Saya mau masuk ke dalam. Jangan-jangan Bapak beneran bekerja sama Tiara. Soalnya Bapak jadi satpam rumah dia. Susah buat dijelasin non. Tapi saya mohon pulang ke rumah non sekarang juga. Jadi selama ini Bapak dua kerjaannya di rumah saya dan juga di rumah Tiara. Non, please jangan non. Karena kalau non tahu bisa-bisa non pingsan. Saya nggak mau percaya sama Bapak lagi. Soalnya Bapak bilang suka sama saya. Tapi jumlah suka saya sampai sekarang masih 0. Saya memang suka sama non. Tapi nggak bisa diungkapkan non. Karena bisa bahaya. Hah? Siapa sih ribut-ribut? Oh, ini mamanya Tiara. Kenalin, aku Feli. Feli? Loh, gue kan belum ngapa-ngapain. Maaf ya karena saya pingsan, ternyata kamu adalah anak kandungku. Tunggu. Ini maksudnya apa? Selama ini Nyonya telah kehilangan kamu dari kecil. Iya, makanya saya adopsi Tiara. Dan selama ini Tiara mengancam saya, katanya jangan pertemukan kalian. Makanya saya nggak berani memberitahu Nyonya. Jadi gue punya kekayaan sebanyak ini. Fel, maafin gue ya. Gue bener-bener gak tahu kalau sebenarnya kita bersaudara. Hah? Tiara, mulai sekarang saya gak mau anggap kamu anak lagi. Kamu keterlaluan. Pergi sekarang. Apa? Jumlah suka gue jadi yang paling tinggi di kota ini. Ini artinya gue dapat satu permintaan apapun itu kan. Tapi mending gak usah dipakai deh. Soalnya hidup gue udah bahagia sama keluarga terkaya di kota ini. Gak ada apa-apa di kantong celananya mah. Tapi kata Tiara dan Pak Satpam. Halah, kamu itu nuduh-nuduh mulu ya. Siapa tahu dalang dari semua ini adalah kamu. Loh, kenapa mama berubah lagi? Bukannya tadi mama udah curiga juga. Kenapa hari ini ada yang gak pakai celana ini? Feli, mama gak pernah mau curiga sama orang yang baik. Kalau ada masalah kayak gini mama selalu bela Pak Satpam. Emangnya kenapa sih? Aneh banget mama ini. Karena Pak Satpam itu baik banget. Dia ngelindungin keluarga kita.
Pak Satpam ke restoran. Pasti adik ada di rumah Pak Satpam ini dia sendiri. Gue harus ke sana kan. Daripada kamu ngelakuin yang gak penting kayak gitu, mending kamu bersih-bersih kamarmu tuh kayak kapal pecah. Gak bisa mah, aku harus temuin adik dulu dan ada sesuatu yang aneh sama mama. Aku harus cari tahu nanti. Tuh anak gak bisa dibilangin. Mana ya rumahnya? Pak Satpam kebetulan banget ketemu di sini. Loh, kamu kenapa kesini? Hari ini kan saya cuti. Ini kesempatan besar gue kan. Saya mau ke rumah bapak. Ngapain kamu ke rumah saya? Rumah saya kecil loh. Iya, nggak apa-apa pak. Dalam keadaan kayak gini, gue harus yakinin Pak Satpam kan. Soalnya, ya udahlah kalau kamu maksa, kalau gitu ke rumah saya sekarang juga sekalian ada yang mau saya tunjukin. Tuh kan udah saya duga kalau bapak nyembunyiin sesuatu, kalau gitu saya bakal lapor polisi dulu. Saya bukan nunjukin suatu kejahatan, tapi ini tentang yang lain. Apa sih pak? Gak jelas banget. Pantes. Kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau sediain teh yang sangat manis buat kamu. Hehe. Iya pak, lama-lama aja nggak apa-apa kok. Kamu jangan kemana-mana. Wih, Val, Kesya, kenapa lo di sini? Jangan kenceng-kenceng, gue ngikutin Pak Satpam dan ternyata gue menemukan sesuatu yang gila. Apaan? Udah pasti tentang adek gue kan? Ternyata setiap hari adek lo ada di sini, Val. Oke, terusin mumpung Pak Satpam lagi buat teh. Kayaknya sih adek lo terpaksa dan dari gerak-geriknya mereka nyembunyiin sesuatu. Udah gue duga Pak Satpam itu memberi pengaruh buruk bagi adek gue. Kalau gitu gue harus pecat dia kan? Tapi Val, di rumah ini tidak boleh menyebarkan rahasia apapun. Aduh, mampus gue. Pak, ayolah lepasin saya, Pak. Gak akan, karena sepertinya Kesya tadi sudah memberitahu kamu ya rahasia saya dengan adikmu. Pak Satpam, ini saya udah bawain uang 1 miliarnya ya. Mama ngapain ngasih uang ke orang gak guna gini? Mending uangnya buat aku belanja, mah. Kalian ngobrol aja dulu, saya masih ada satu hal yang perlu saya kerjakan. Ma, tolongin aku, Ma. Aku diikat sama Pak Satpam nih. Buat apa? Pak Satpam ngikat kamu pasti ada alasannya. Lagi pula karena kamu nakal, kan? Bisa nggak sih Mama sehari aja percaya sama aku kalau gitu? Kamu berani-beraninya ya nampar Mama? Loh, ini Mama di mana? Udah aku duga kalau Mama itu dihipnotis sama Pak Satpam. Jangan terima pemberian Pak Satpam lagi, Ma. Kita harus cari adek. Adek kenapa? Mama kenapa? Ini di mana? Dengan siapa? Aduh, kenapa di saat-saat kayak gini kekuatan gue error sih? Pak Satpam masuk ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah di kota ini kan cuma ada di rumah gue kalau gitu. Nah, ruang bawah tanah kita tuh terhubung sama ruang bawah tanahnya Pak Satpam. Yang bener aja, Mah. Kalau gitu, adek. Kita bisa lewat sana. Tunggu, Mah. Jangan-jangan selama ini aku buka kantong yang salah. Harusnya yang kiri, kan? Dek, adek. Kakak cepat tangkap Pak Satpam. Kalian bertiga tuh udah terjebak di sini dan kalau kalian bertiga metong, harta warisan kalian buat saya semuanya. Selama ini keluarga kita dijebak sama Pak Satpam ini, Mah. Kamu benar-benar keterlaluan. Kita harus lapor polisi, Nak. Tidak bisa. Di sini tidak ada sinyal. Dek, kamu jelasin ke kakak apa isi kantong kamu ini. Itu tes PK dan yang menghamili aku adalah Pak Satpam. Bener-bener ya Satpam ini ya? Udahlah, saya nggak akan tanggung jawab sama kamu, Hani. Sebentar lagi kalian semua bakal metong. Kita selamat, Nak. Siapa yang lapor polisi? Udah pasti Kesya. Kasian Kesya udah berkorban demi kita semua. Gimana? Sekarang pasti lo udah tunduk kan sama gue? Loh, kenapa ketawa? Emangnya kartu ini gak cukup ya membuktikan kalau orang tua gue itu kaya raya? Feli, lo lupa ya kalau sebelumnya lo ngaku kalau lo dapat warna orang tua hijau. Jadi udah pasti lo bohong lah, gak percaya gue. Tetapi, Kesya, kalau lo bela Feli, lo akan bernasib sama kayak Feli. Emangnya lo mau apain gue? Gue bakal kurung lo di kuburan ini. Kesya, kalau lo ikut gue bakal bayar lo 1 miliar. Ya udah tinggalin gue aja gak apa-apa, Ken. Nanti uang dari Tiara kasih aja ke orang tua lo. Jadi warna orang tua lo berubah jadi warna biru. Maafin gue, Vel. Kasian gak punya setia kawan. Aduh, beneran serem banget. Bulu kuduk gue merinding pula panjangnya 2 senti. Kakak, Loh, Dek, kamu ngapain di sini? aku disuruh Kak Tiara buat nyusul kakak soalnya aku gak berani sendirian di rumah. Kakak yakin kalau Mama lihat ini dia pasti marah besar. Tapi apalah daya, Mama kan udah gak ada. Kamu tenang aja, Dek. Kayaknya Mama ninggalin warisan dia ke kita deh. Soalnya Mama dikasih kartu ATM. Oh ya, tadi Kak Kesya kabur dari Kak Tiara. Katanya sih aku harus rahasiain ini. Kalau sampai Kesya kabur, itu artinya dia nggak benar-benar jahat dan dia juga nyampain warisan ke gue. Kak Kesya beneran baik, katanya dia mau nyelamatin kakak. Apa iya? Aduh, pusing. Ini di mana? Loh, kok udah siang? Feli, akhirnya kamu sadar juga dari pingsan. Bu Guru, bukannya ibu nggak mau ya deket-deket saya, maunya sama Tiara mulu. Kan Tiara anak kesayangan ibu. Mulai sekarang kamu dan adik kamu itu adalah kesayangan ibu. Jangan gitulah kamu. Pasti karena ibu udah tahu kan kalau saya dapat warna orang tua ungu. Emang sih harusnya saya diperlakuin khusus kayak gini. Feli, kenapa lo jadi ada di sini lagi? Bu Guru, kenapa jadi nyelamatin dia sih? Loh, bukannya kamu. Oh iya, Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa mereka berdua aneh? Adik saya mana, Bu? Oh, adik kamu udah sadar duluan, tapi dia mau jalan-jalan bentar.
Vel, kenapa lo percaya sih sama Bu Guru? Emang kenapa, Kay? Bu Guru kan disuruh sama Tiara buat culik adek lo. Oh, jadi tadi itu dia acting, ya ampun, gue dikibulin. Vel, warna orang tua lo masih bisa berubah, mending lo datang ke alamat ini. Bisa berubah? Astaga, jadi warna ungunya nggak permanen. Kalau gue datang ke alamat ini, bisa-bisa turun lagi ke warna biru atau hijau. Saran gue lo wajib datang karena nyokap lo masih nyembunyiin sesuatu dari lo. Oh, jadi gue bisa tahu. Tapi kenapa dari tadi lo tahu mulu tentang nyokap gue? Jangan-jangan. Jadi lo nuduh gue ngabisin nyokap lo? Iya bukan lah, gue tuh cuma tangan kanan nyokap lo. Astaga. Iya, nyokap lo yang atur semuanya. Kita bestian juga dia yang atur. Kok aneh ya? Gue udah sampai kok alamatnya di sebuah rumah mewah ya. Feli, lo ngapain datang ke sini? Ini tuh kan rumah gue. Loh, bukannya rumah lo yang di sana? Ya elah, rumah gue tuh banyak, gak cuma satu, bahkan tak terhitung. Terus apa yang dimaksud sama Keisha? Ya elah, lo ngapain sih masih percaya sama Keisha? Dia tuh cuma mau ngerjain lo. Karena nih anak udah datang ke sini, mending kita kurung aja di toilet, Ti. Ide yang bagus. Aduh, kenapa sih kalian giniin gue mulu padahal warna orang tua gue ungu loh. Diam, kalau lo masih ngoceh kayak gitu, mending mulutnya dijahit aja nih, Del. Oke, kalau gitu gue ambil jarum dulu ya. Aduh, toiletnya nggak ada jendelanya. Kalau sampai Tiara dan Della datang bisa mampus gue. Tolong! Nak, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya Mama udah metong? Mulai sekarang kamu nggak perlu menderita lagi karena sebenarnya Mama adalah ratu di kota ini. Kayaknya gue mimpi deh. Aduh sakit. Kematian mama yang itu telah menandakan bahwa kemiskinan kita telah tiada dan digantikan dengan tahta. Kita akan tinggal di istana. Itu artinya, warna orang tua aku kuning, mah. Sebenarnya sejak lahir kamu udah punya warna kuning. Artinya orang tua kamu punya kekayaan tak terbatas. Dan mama bakal hukum semua orang yang jahat sama kalian berdua. Tapi adik kamu udah di istana loh. Lah, gue udah menderita, dia malah duluan. Ampuni gue, Vel. Sebenarnya gue dapat warna biru bukan ungu. Gue rela berlutut supaya lo maafin. Enggak, siapa suruh lo tindas gue. Mending kalian lihat deh kartu pelajar gue yang cantik jelita ini. Sini. Alamatnya beneran ada di istana ini. Berarti ya udah jelas lah istana ini bukan punya lo. Kenapa sih ngarep banget? Kalau gitu gue bakal pilih yang ini. Apa ini kepleset? Tiara, kenapa ya belakangan ini lo aneh banget? Jangan-jangan lo lagi ditempelin sama hantu. Iya, bisa jadi tuh. Lihat aja siapapun yang cari masalah sama gue udah pasti gue bikin bonyok. Aduh, takut. Feli, kamu dikeluarkan dari sekolah atas permintaan Tiara. Kenapa saya, Bu? Oh, kalau kayak gitu Tiara aja deh. Vel, lo nggak akan bisa mengendalikan gue lagi ya. Loh, kok nggak bisa sih? Itu semua karena gue udah cabut kekuatan lo. Iya, Vel, kamu keterlaluan. Makanya kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini karena kamu terlalu jahat. Loh, tapi kan saya ngelakuin ini juga buat balas dendam sama Tiara. Tiara itu jahat sama saya, Bu. Udah, kamu tuh nggak usah ngarang ya. Saya dari dulu udah tahu kali kalau Tiara tuh baik hati. Iya dong, gue kurang sempurna apa lagi dan lo nggak akan bisa ngalahin gue, Vel. Lo iri kan sama gue? Gue nggak iri, gue ngerasa ada yang ganjel aja dan gue rasa istana itu bukan punya lo. Ya udah kalau gitu tungguin aja klarifikasi dari orang tua gue. Sebentar lagi mereka bakal datang. Nyonya sama Tuan bakal datang. Kalau gitu saya bakal dandan dulu deh. Tuh guru malah mikirin dandan. Harusnya dia pikirin gimana cara bela gue. Gue penasaran deh, sebenarnya siapa sih orang tua lo sampai lo banggain kayak gitu. Well, kemarin di rumahnya Tiara gue dapetin sesuatu nih. Apaan nih list utang keluarganya Tiara? Jangan bilang-bilang, pokoknya itu bisa lo pakai buat pembelaan kan? Iya sih, tapi kalau gue ungkap, lo pasti juga kena kayak bisa-bisa lo dihukum. Nggak apa-apa, asal bestie gue bisa mengalahkan Tiara karena dia benar-benar udah keterlaluan. Sayangnya sekarang gue udah nggak bisa ngendalin Tiara lagi, jadi kemungkinan gue kalah. Lo tenang aja, makan ini. Tiara merengek atau Tiara ketawa? Merengek dong supaya orang tuanya cepet datang. Semangat, Vel, tapi ini memang beresiko karena kalau lo gagal lo bakal diasingkan dari manusia. Halo cu, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Siapa ya? Saya nggak pernah ketemu sama nenek. Bukan gak pernah, tapi kamu yang gak ingat karena pas ketemu kita masih bayi. Emangnya nenek siapa? Saya bekerja di istana. Oh, istana punya Tiara. Sebenarnya istana itu bukan punya Tiara, dia hanya menumpang. Yang bener, Nek. Nenek udah kasih pernyataan yang sangat kuat ke saya. Iya, dan per hari ini kamu akan tahu siapa pemilik istana itu dan melihat kekalahan Tiara. Kayak nggak mungkin banget nggak sih, Nek? Itu mustahil. Loh, Nenek! Nek! Kenapa nenek itu hilang? Jangan-jangan itu hantu lagi. Siapa yang mengganggu anak saya? Keluar sekarang juga. Itu mah yang namanya Feli. Dia ngejahilin aku loh selama ini. Bukan saya ya tante. Yang selama ini jahat itu adalah Tiara. Selama ini saya cuma balas dendam kok sama Tiara. Saya nggak pernah jahatin dia duluan. Saya punya saksi mata. Tanya aja sama temen-temen yang lain. Bener kok tante. Si Feli itu dari dulu jahat banget. Wajib dihukum kan? Kamu nggak tahu ya berurusan sama siapa? Kami ini adalah orang paling kaya di kota ini. Dan kami punya istana. Semua orang tuh harus tunduk. Kerjain Tiara Ya ampun, kamu ini bener-bener ya, saya bakal hukum kamu buat bekerja di istana selamanya. Tapi saya punya list utang keluarga kalian. Kok bisa dapet sih? Nggak bisa nih, nanti kita bisa ditangkap polisi. Kita sekap aja nih, Feli. Nggak akan bisa. Apa ini?
Sekarang lo ambil sapu, terus tidur di lantai yang dipenuhi dengan kecoa dan tikus itu ya. Kenapa nggak berhasil ya yang dibilang sama Keisha? Jangan-jangan gue dijebak lagi. Loh, kok di kepala lo ada mahkota? Hah? Walaupun Felis batang kara, tapi istana ini adalah miliknya. Dan ketika dia menginjakan kaki di istana ini, otomatis kepemilikan berubah kembali ke dia. Kalian berdua itu hanya perebut. Hah? Tidak. Wah. Kalau gitu yang ini aja deh. Tuh kan gak kenapa-napa. Kalian sih nuduh aja bisanya. Ya elah Tiara kamu ini gimana sih? Udah bohongin ibu 2 kali ya? 2 kali? Iya yang pertama dia ngaku-ngaku kalau dia pilih kembaran topi. Ternyata bukan. Terus dia bilang kamu. Ternyata bukan juga. Untung aja di topinya gue pasangin tali. Tapi emang bener tuh Bu, yang pilih kembaran topi itu adalah Feli. Soalnya tadi saya nguping pembicaraan dia sama Keisha. Hah? Udah ibu gak percaya sama kamu lagi ya Tiara. Mulai sekarang kamu bukan anak kesayangan ibu. Ih kalau kayak gitu gue gak punya alasan lagi buat temenan sama Tiara. Dela kalau lo ngomong gitu lagi lo gak akan gue kasih uang jajan ya. Iya udah mending kita berlindung sekarang juga karena kaundannya mau habis kan. Gue gak percaya kalau kita bakal meledak. Akhirnya bangun juga dari tidur siang. Loh kok topi gue berubah? Orang yang pilih kembaran topi udah mulai bergerak tapi tetap aja kaundannya masih gerak. Aduh bu, mending stop ngarang deh. Saya serius, saya tuh mau ngelindungi semua warga yang ada di kota ini. Gak mau kalian meledak. Iya bu guru baik banget. Dan saya udah pastikan kalau orang yang pilih kembaran topi itu ada di sekolah ini. Bahkan di kelas ini. Murid-murid saya harap kalian semua kumpul di ruang bawah tanah kita. Loh, ibu mau kurung kita soalnya ruang bawah tanah sekolah kita cuma bisa dibuka sama 1 orang yaitu ibu. Ibu akan kurung kalian semua sampai ibu menemukan orang yang pilih kembaran topi itu karena ibu benar-benar butuh dia. Ibu pasti punya maksud tersembunyi kan? Ibu cuma ngarang countdown itu. Fel lo gak boleh kayak gitu sama bu guru, nanti bisa-bisa bu guru marah besar loh. Gak apa-apa ibu anggap Feli awam mengenai hal ini, makanya ibu maafin. Fel gawat, Fel nyokap lo gak ada di rumah. Kok bisa? Bukannya dia selalu di rumah ya? Iya jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama dia. Itu artinya mamanya Feli meledak duluan. Ibu kan udah peringatin dari tadi kalau topi itu ada countdownnya. Bu, dari tadi saya maklumin ibu ya. Tapi kalau ibu ngatain mama saya kayak gitu, saya nggak bisa memaklumin lagi. Fel sabar dulu, Fel belum ada bukti yang jelas. Ih apaan sih, mending topi ini gue lepas aja kan. Delah, cuman orang yang pilih kembaran topi yang bisa lepas topinya. Gimana dong, kita serba salah nih. Ti, lo pasti terpukul banget ya karena kehilangan sahabat lo. Bukan, tapi ternyata kalau bukan kita yang pilih kembaran topi, kita sama sekali nggak berguna. Hah? Kenapa? Lo sih beruntung. Kalau gue sih udah tahu dari awal kalau lo yang pilih kembaran topi dan gue sengaja ngaku-ngaku. Jadi sebenarnya orang yang pilih kembaran topi bakal diapain? Gue saranin lo kabur sekarang juga soalnya bu guru tuh udah mulai curiga sama lo. Apalagi dia bakal kasih 1 miliar ke orang yang berhasil nemuin orang yang pilih kembaran topi. Apa? Jelasin dulu. Pokoknya jangan sampai lo datang ke ruang bawah tanah atau tiadain aja kembaran topi ini. Enggak, entah kenapa feeling gue mengatakan gue punya kekuatan khusus kalau gue pilih kembaran topi. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul ya di sini. Bu guru dengan berat hati ya saya. Hah? Ternyata bener ya kalau kamu yang pilih kembaran topi dan berusaha ngabisin saya. Nggak akan bisa. Loh, kenapa gagal? Itu kan kekuatan gue dan gue dikasih tahu sama Keisha. Emang bener kamu punya kekuatan khusus, tapi itu sama sekali nggak mempan di saya. Ibu pasti main dukun kan? Siapapun orang yang berhasil merebut topi dari kepalamu, maka akan menjadi pemimpin yang selanjutnya. Tapi kamu bakal metong. Hah? Berarti bener kan semua ocehan yang ibu lontarin dari tadi itu semua palsu? Yang penting saya akan merebut topi darimu. Tidak! Berhenti, silakan masuk Pak Polisi. Hah, Mama? Syukurlah kamu gak apa-apa, dari awal kan Mama udah peringatin kamu, kenapa kamu gak ngaku? Hah, semua polisinya udah saya musnahin. Ma, kayaknya bu guru itu kuat banget, kita gak bisa lawan dia. Ya udah aku serahin tahta aku aja ya. Jangan nak, bagus, pasrah aja kayak gitu. Ya udah deh. Bu guru, beliau telah dihukum oleh sistem. Siapapun yang memilih kembaran topi wajib naik tahta. Ini nak, Mama udah bawain selamat ya, karena sekarang kamu adalah ratu. Mama, mahkota. Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya bu, cantik. Anaknya cuma 1. Kenapa ketawa bu? Saya beneran, anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah, tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Ya udah bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin mama. Enggak kok, Ma, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan mama, karena perasaan mama nggak enak.
Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak mama cuma satu. Aku nih anak tunggal, jadi mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia. Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah, jumlah anak lo satu? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, gak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh, lagi. Ya udah, 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang Ibu Guru sekarang juga. Kok Mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan Bu Guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin Bu Guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, Ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi Mama... Mama metong! Jangan-jangan Mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin Ibu dan juga saya. Gue udah metong ya? Wah, ternyata bener loh yang pilih kembaran botol. Kalau gitu cepet pegang botol yang udah gue sediain tuh. Botol ini ya maksudnya. Nah, ini baru botol style gue. Sekarang gue bisa fokus menjalankan rencana gue. Tunggu. Kalau botolnya berubah itu artinya isinya masih tetap sama kayak botol yang sebelumnya. Kenapa? Lo penasaran ya sama isi botol gue? Sebenarnya apa sih yang bikin lo jadi berkuasa banget? Gue gak bakal kasih tahu lo karena gue pernah diramal lo tuh adalah malapetaka bagi gue. Oke, kalau gitu terpaksa gue pakai cara yang berat. Mau ngegali sedalam apapun lo gak akan nemu karena barangnya itu tak kasat mata. Keisha, ternyata lo ngianatin gue ya? Hah? Maksudnya Vel, bukannya kita baru aja baikan ya? Lo ngadu domba gue sama Tiara. Hah? Gue gak ngerasa kayak gitu? Buktinya lo baik sama gue dan lo juga kasih tahu Tiara kalau gue yang pilih kembaran botol. Oh, kalau masalah itu mah lo juga tahu sendiri kali kalau gue gak bisa jaga rahasia. Ya udah kalau gitu sebagai hukuman gue bakal kurung lo. Jangan, gue mohon. Ya udah deh, gue kasih tahu satu rahasia tentang kunci yang gue kasih ke lo. Maksud lo kunci ini? Iya, kunci itu buat ngebuka kamarnya Tiara dan di dalamnya ada isi botolnya Tiara yang disimpan. Iya sih bisa buka kamarnya, tapi katanya bendanya tuh tak kasat mata. Gimana caranya? Ucap mantra permainan kita aja, lo masih ingat kan? Oke, sembari gue jalanin rencana, gue mau kurung lo dulu. Waduh, kenapa ya isi botol saya ginian banget? Pak, saya temannya Tiara, izinin saya masuk ya. Tiara kan gak punya teman, jadi pasti kamu bohong. Kamu tahu nggak kenapa isi botol saya parfum cewek? Itu kan parfumnya Tiara, Pak. Bisa-bisa nanti saya dikira nyuri lagi. Kalau gitu saya mau balikin dulu deh. Lengah juga tuh satpam, ini kesempatan gue kan buat menyelinap masuk. Feli, kamu ngapain di sini? Jangan Bu, jangan. Saya cuma mau ngambil barang yang ketinggalan. Alasannya kamu? Enggak Bu, beneran. Isi botol Ibu, isi botol saya dompet nih punya Tiara. Nanti dikira saya nyuri lagi, makanya saya mau balikin. Lah, kenapa sama kayak pas satpam tadi ya? Ibu juga dapat info, katanya sih sekarang isi botol orang-orang tua adalah barangnya Tiara. Kalau gitu kembaran botol punya saya, masih sedotan. Tapi itu sedotan emang punya Tiara kok. Emangnya kamu nggak lihat tuh ada lipstiknya? Iya, ini warna lipstiknya Tiara banget. Jadi kesel deh. Sebentar lagi yang mengendalikan kembaran botol adalah Tiara, bukan kamu. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Saya bakal gagalin rencana dia. Mustahil, nggak ada caranya. Aduh, kayak apalah otak nih Lakasi Pangbu pikir udah nih harus dapat caranya. Pusang. Ada 2 yang harus lo lakuin. Musnahin isi botol Tiara dan pecahin botol itu. Gue nggak punya clue di mana botolnya berada. Tenang, kan bisa lawan Unda soalnya Dani sudah jadi hantu, jadi bisa diam-diam menyelinap masuk. Jadi balik lagi nih. Uma Lakasi penakut bandar nyawa nih. Gue keinjak sesuatu. Iya, nggak usah kaget. Itu adalah batu nisan lo dan semua orang kalau Tiara jadi pemimpin. Maksudnya kalau sampai Tiara mengendalikan kembaran botol, kita semua bakal metong. Memang itu yang dimau sama Tiara dari dulu. Keisha, ternyata lo berguna juga ya. Gue buka kamarnya dulu.
Yap, memang cuma ruangan kosong doang. Kalau gitu mantranya prekitiu prot. Buruan ambil itu, Tiara datang. Hah? Bendanya cuma es krim. Benda itu mustahil buat dihancurkan dan sebentar lagi gue menggantikan posisi lo karena gue udah mulai bisa lepas dari botol ini. Lo nggak akan bisa menguasai dunia, jadi lebih baik. Apa? Tidak! Artinya lo ditelantarkan dan gak dapet kelas. Yang bener aja lo kelas C aja udah buruk, apalagi kelas S. Iyalah, karena kelas S itu gak ada di dalam daftar. Kalau gak ada di dalam daftar, harusnya gak ada artinya dong. Adalah, artinya itu udah ditetapin sama bu guru. Ada yang mencurigakan. Hah? Kenapa ada suara dor-dor? Seingat gue sih tadi ada murid baru yang dapat kelas C. Jangan-jangan dia lagi yang dihabisin. Bukannya tadi lo ngaku lo dapat kelas A, tapi kok malah bolos sih? Bener kan dugaan gue kalau Feli itu dapat kelas C? Jangan asal-asal simpulin ya. Gue itu dapat kelas. Rupanya lo bohongin kita ya, berani banget. Kalau lo beneran golongan kelas A, cepet buktiin. Gue punya HP. Semua golongan kelas A dapat HP Gretong kan? Oke, karena lo berhasil buktiin, jangan lupa ya nanti malam kita harus nginep bersama di sekolah ini. Oh, ada acara satu sekolah gitu ya? Bukan, ini acara khusus untuk golongan kelas A. Woi Kesha, gue diundang katanya gue harus nginep di sekolah ini bersama golongan kelas A. Aduh Vel, kenapa lo pakai bohong sih? Jadi makin ribet kan? Terus gue harus gimana dong? Bantuin gue please. Ya udah, gue bisa bantu lo dengan satu cara, yaitu ngorbanin diri gue sendiri. Maksudnya? Bye Vel. Astaga Kesha, gara-gara bantuan Kesha, golongan gue sekarang ada 2, yaitu A sama S. Nak, cepet pulang sekarang sebelum semuanya terlambat. Aduh, gak bisa, Ma. Kalau aku pulang sekarang, bisa-bisa aku dimarahin sama temen-temen. Lebih baik kamu dimarahin daripada nyawa kamu terkorbankan, kan? Pasti Mama telat kan infonya. Tenang aja, Ma. Aku bukan dapat kelas C. Kamu dapat kelas S, kan? Walaupun kelas S itu dapat satu permintaan mengenai sekolah ini, tapi kamu bakal tetap metong. Mama gak usah ikut campur, ini urusan aku. Ya udah deh, Mama percaya karena semua rencana kamu pasti berhasil. Non, saya dengar dari Nyonya katanya Non dapet kelas S ya. Itu bagus banget, Non. Semuanya bilang jelek dan cuman Bapak yang bilang bagus. Kenapa, Pak? Karena katanya kelas S gak serendah itu dan sekarang semua orang tuh ngincar kelas S. Masa? Jangan-jangan lebih tinggi dari kelas A lagi. Iya bener, makanya sekarang semua orang tuh ngincar Non buat dihabisin. Apa? Berarti sama-sama bahaya dong. Saya harus gimana, Pak? Ikuti apa kata Nyonya dengan pulang ke rumah. Enggak ada. Bapak pasti dihasut Mama kan supaya bisa bujuk saya nggak akan dengerin Bapak. Aduh, gagal deh. Kenapa sih nih anak keras kepala banget? Kamu nggak bisa kabur lagi. Kamu dapat kelas S kan? Bilang kayak dari tadi. Feli, lo kan teman kita jadi bantuin kita ya. Kalian mau ngapain? Ya apalagi kalau bukan ngabisin lo. Kalau kita berhasil ngabisin kamu, kelas semua orang bakal berubah jadi S. Kelas S itu dapat guru yang super humble, belajarnya di kerajaan, dilayani 100 pelayan dan masih banyak deh. Nggak bisa. Lagi pula kalian semua tahu dari mana? Hai, Kesha, lo ngehianatin gue? Aduh, gue nggak tahu harus gimana lagi nih. Gerbang sekolah juga udah dikunci kan? Tara, gue punya bukti kunci rumahnya. Halah, paling juga lo palsuin kan? Tapi Ti, yang punya kunci rumah itu kan memang cuma kelas A. Lo sendiri punya nggak, Ti? Berani-beraninya lo lontarin pertanyaan itu ke gue ya. Jelas gue punya lah. Kalau lo punya, tunjukin aja. Gak akan ya. Bilang aja lo tuh mau maling rumah gue kan? Kelas rumah gue yang paling tinggi di kota ini. Wajar aja sih banyak yang iri. Kan kelas rumah A cuma 1. Berarti antara Tiara atau Feli yang bohong. Dela, lo berani nuduh gue? Enggak kok. Feli itu yang bohong. Kita buktiin aja. Lo gak akan bisa ambil hati semua orang karena semua orang di kota ini bakal nginep di rumah gue. Waktu yang akan menjawab semuanya, Tiara. Kesha, lo mau kemana? Kemana lagi kalau bukan ke rumahnya Tiara? Ya ampun, coba lo pikir deh kalau lo ke rumahnya Tiara udah pasti lo diolok-olok sama dia. Mending ke rumah gue. Ngapain juga gue ke rumah lo? Rumah lo kan yang paling buruk di kota ini. Jangan salah. Itu kan kunci kelas rumah A. Gue dapetin ini tadi dan gue dapat petunjuk kalau rumah gue ada di ujung jalan. Tapi yang punya kunci rumah kelas A itu kan cuma Tiara, Vel. Lo ngeduplikat ya? Daripada lo kayak gitu terus, mending lo ikut gue dan kita buktiin sama-sama. Ayo ke rumah gue. Aduh, kenapa sih tuh anak pede banget? Kamu diusir dari kota ini atas perintah Tiara. Loh, Tiara siapa? Emangnya dia seberkuasa itu? Apapun yang Tiara mau bakal saya lakuin, soalnya dia dapat kelas rumah A kan, wajib buat diturutin. Peraturan macam apa itu? Saya nggak ikut-ikut ya, Bu. Kesha, lo kan bestie gue, masa lo mau mengkhianatin gue? Kita nggak pernah bestian dari dulu, gue nggak pernah deket sama lo ya. Sekarang seorang temen gak ngakuin temannya sendiri. Kasian deh kamu, Feli. Lihat aja ya, kalian semua pasti berlutut di hadapan gue karena gue dapat kelas rumah A. Udah deh, kamu tuh gak usah sok-sokan. Kalau kamu kayak gini terus, bisa-bisa Tiara murka terus kamu dikeluarkan dari planet bumi. Tiara gak seberkuasa itu juga kali, Bu. Udah deh, minggir-minggir. Saya mau masuk ke rumah saya. Rumah apaan? Sebentar lagi juga bakal digusur rumahnya yang jelek itu. Wah, ternyata rumah gue beneran gede banget. Dan sebentar lagi gue bakal masuk. Kira-kira dalamnya sekeren apa ya? Loh, ngapain lo di rumah gue? Udah gue duga lo tuh pasti mau maling rumah gue kan? Ini kan kunci rumah gue. Tapi, udah deh, gak ada tapi-tapian. Mau gue panggil polisi? Jangan deh, Ti. Ampun. Ya udah, gue gak akan ganggu lo lagi di rumah ini. Gue pergi dulu. Enak
Enak aja lo pergi seenaknya karena lo udah mau maling rumah gue kasih hukuman, yaitu jadi babu gue seumur hidup di rumah ini. Iya kan si Feli pengen banget tuh masuk rumah lo. Maaf Ti, nggak dulu soalnya gue nggak bakat. Lo tuh jangan berani nolak ya. Kalau lo nolak bisa-bisa lo diusir dari planet bumi. Ya udah gue masuk. Nah gitu dong. Dela, kayaknya kita harus melaksanakan rencana kita deh. Siap. Kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Karena gue tuh udah pasang aromaterapi yang bisa bikin lo pusing melayang 7 keliling. Tiara, kelas rumah akan diperbolehkan untuk ngabisin siapapun. Mending lo habisin aja si Feli ini. Please gue mohon jangan. Kali ini gue kasih kesempatan aja deh buat Feli. Ya udah Ti, maafin gue. Gue ngaku kok kalau gue salah. Lo pikir gue bakal maafin lo segampang itu? Enggak, kecuali lo basuh kaki gue setiap hari. Hei. Tidak, jangan habisi saya juga. Saya tidak akan menghabisimu, justru kamu lah nyonya besarnya. Tunggu. Maksudnya? Rumah ini kan sebenarnya milik kamu, bukan milik Tiara. Tiara itu hanya homeless, dia mencuri rumahmu. Oh, jadi Tiara nggak punya kelas rumah, tapi saya nggak ada perintahin buat menghabisi Tiara sama Della. Itu hanya tugas saya akan menghabisi siapapun yang berani nyenggol kamu. Hah? Putih itu nggak ada artinya, Feli. Keisha, lo gentayangin gue. Gue nggak akan pergi ke akhirat sampai lo mendapatkan keadilan. Ya udah, yang penting sekarang gue bisa tenang karena gue dapat warna hati putih kan? Fel, emangnya lo nggak tahu kalau hati putih lebih buruk daripada merah? Lo jangan nakut-nakutin gue deh, Kay. Waduh, makin banyak yang dihabisi sama orang-orang. Malam ini mereka ngadain pesta di sebuah gedung dan lo harus datang ke sana buat ngacauin warna hati mereka. Emang bisa? Iya, kesempatan lo cuma malam ini karena mereka semua lagi kumpul di sana. Terus di pesta itu gue harus ngapain? Lo tenang aja, karena di sana bakal ada orang yang ngarahin lo. Perhatian, selain warna hati merah, saya juga cari warna hati putih. Darurat. Loh, kenapa darurat, Bu? Ya ampun, kamu ini suka banget sih ketinggalan info. Warna hati putih itu bisa mengancam warna hati hijau. Kayaknya yang baik merah putih deh, bukan hijau. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresi kamu sih, kelihatannya kamu udah ketemu sama orangnya ya. Cepet kasih tahu saya. Mustahil banget sih Feli nemuin orang yang warna hatinya putih, karena dia aja ranking terakhir di sekolah. Iya juga sih. Oh iya Feli, kamu udah ngabisin satu orang belum? Iya bener tuh Fel, kalau lo nggak sempet ngabisin warna hati merah, lo yang bakal metong. Oh, udah kok. Baguslah, jadilah pengikut warna hijau yang baik. Feli, tolong Feli, Mama sekarat. Mama nggak apa-apa. Mama udah sekarat kayak gini, kamu masih nanya kenapa? Oh, aku tahu. Sebenarnya Mama kayak gini karena Mama belum ngabisin warna hati merah kan? Tapi tadi di sekolahmu Mama udah ngabisin seorang nenek dan dia ngakunya tuh dia dapat warna merah. Kayaknya gue harus kasih tahu Mama deh. Ma, nenek itu adalah arwah, jadi Mama nggak akan bisa ngabisin dia. Hah, itu artinya sebentar lagi Mama bakal metong dong. Feli, tolongin Mama ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Lagi pula aku juga dosa soalnya aku bohongin semua orang. Warna hati yang aku dapat adalah putih. Hah, itu artinya kamu bisa menyelamatkan dunia ini, Nak. Seluruh dunia bergantung sama kamu. Mama! Hah, ini udah jam pestanya. Gue harus ke pesta itu sekarang juga. Widih, keren juga tempatnya. Permisi Pak, saya mau masuk ke dalam. Baik, silakan sebutkan warna hati yang kamu punya. Warna hati hijau Pak. Hijau? Tapi di list sih sisa warna putih doang yang belum datang. Hah, jangan-jangan semua orang udah tahu kalau sebenarnya gue dapat warna hati putih. Gawat, rencana gue gagal. Ternyata kamu ya orangnya. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Silakan masuk. Tapi tenang saja, yang tahu list ini cuma saya. Oke Pak, tapi saya nggak tahu gimana cara ngalahin mereka. Karena warna hati putih terlalu suci, dia bisa mendapatkan satu permintaan, apapun itu. Wah, apa gue minta jadi kaya raya ya? Atau jadi orang paling cantik di dunia ini? Fokus. Iya Pak, maaf. Waduh, ding. Le, gak usah sok-sokan. Gue tahu kalau sebenarnya lo belum menghabisi orang yang warna hati yang merah kan? Udah kok, gak usah bohong karena dari awal gue tuh selalu buntutin lo. Hah? Enggak lah, bercanda, mana mungkin gue buntutin orang kayak lo. Lo kan orang paling remeh di dunia ini. Bu, di sini Bu orangnya. Feli, akhirnya kamu kena jebakan kami. Kita semua tuh udah tahu kalau sebenarnya lo dapat warna hati merah kan? Kalau kita ngabisin lo bareng-bareng, kita bakal dapat poin tambahan. Apa-apaan ini? Gue gak nyangka kalau gue dijebak sama pas satpam yang di depan tadi juga. Hah? Di acara ini kita gak punya satpam dan kita juga gak ada nyewa. Kayaknya sebelum mendatangi akhirat, Feli udah halu nih. Oke anak-anak, sekarang waktunya. Tidak, saya harus semua warna hati hijau musnah. Loh kok, kenapa gue hilang? Ternyata kamu yang dapat warna hati putih. Sekarang tinggal gue sendirian dong di dunia ini. Sebenarnya saya juga dapat warna hati putih. Tenang aja, saya bisa bantu kamu. Saya minta semua warna hati merah dihidupkan kembali. Wah, tapi Mama nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa karena Mama kan berhati buruk. Putih itu nggak ada artinya, Feli. Keisha, lo gentayangin gue. Gue nggak akan pergi ke akhirat sampai lo mendapatkan keadilan. Ya udah, yang penting sekarang gue bisa tenang karena gue dapat warna hati putih kan. Fel, emangnya lo nggak tahu kalau hati putih lebih buruk daripada merah? Lo jangan nakut-nakutin gue deh, Kay.
Waduh, makin banyak yang dihabisi sama orang-orang. Malam ini mereka ngadain pesta di sebuah gedung dan lo harus datang ke sana buat ngacauin warna hati mereka. Emang bisa? Iya, kesempatan lo cuma malam ini karena mereka semua lagi kumpul di sana. Terus di pesta itu gue harus ngapain? Lo tenang aja, karena di sana bakal ada orang yang ngarahin lo. Perhatian, selain warna hati merah, saya juga cari warna hati putih. Darurat. Loh, kenapa darurat, Bu? Ya ampun, kamu ini suka banget sih ketinggalan info. Warna hati putih itu bisa mengancam warna hati hijau. Kayaknya yang baik merah putih deh, bukan hijau. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresi kamu sih, kelihatannya kamu udah ketemu sama orangnya ya. Cepet kasih tahu saya. Mustahil banget sih Feli nemuin orang yang warna hatinya putih. Karena dia aja ranking terakhir di sekolah. Iya juga sih. Oh iya Feli, kamu udah ngabisin satu orang belum? Iya bener tuh Fel, kalau lo nggak sempet ngabisin warna hati merah, lo yang bakal metong. Oh, udah kok. Baguslah, jadilah pengikut warna hijau yang baik. Feli, tolong Feli, mama sekarat. Mama nggak apa-apa. Mama udah sekarat kayak gini, kamu masih nanya kenapa? Oh, aku tahu. Sebenarnya mama kayak gini karena mama belum ngabisin warna hati merah kan? Tapi tadi di sekolahmu mama udah ngabisin seorang nenek dan dia ngakunya tuh dia dapat warna merah. Kayaknya gue harus kasih tahu mama deh. Mah, nenek itu adalah arwah, jadi mama nggak akan bisa ngabisin dia. Hah, itu artinya sebentar lagi mama bakal metong dong. Feli, tolongin mama ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Lagi pula aku juga dosa soalnya aku bohongin semua orang. Warna hati yang aku dapat adalah putih. Hah, itu artinya kamu bisa menyelamatkan dunia ini, Nak. Seluruh dunia bergantung sama kamu. Mama! Hah, ini udah jam pestanya. Gue harus ke pesta itu sekarang juga. Widih, keren juga tempatnya. Permisi Pak, saya mau masuk ke dalam. Baik, silakan sebutkan warna hati yang kamu punya. Warna hati hijau Pak. Hijau? Tapi di list sih sisa warna putih doang yang belum datang. Hah, jangan-jangan semua orang udah tahu kalau sebenarnya gue dapat warna hati putih. Gawat, rencana gue gagal. Ternyata kamu ya orangnya. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Silakan masuk. Tapi tenang saja, yang tahu list ini cuma saya. Oke Pak, tapi saya nggak tahu gimana cara ngalahin mereka. Karena warna hati putih terlalu suci, dia bisa mendapatkan satu permintaan, apapun itu. Wah, apa gue minta jadi kaya raya ya? Atau jadi orang paling cantik di dunia ini? Fokus. Iya Pak, maaf. Waduh, tak ding ding. Le, gak usah sok-sokan. Gue tahu kalau sebenarnya lo belum menghabisi orang yang warna hati yang merah kan? Udah kok, gak usah bohong karena dari awal gue tuh selalu buntutin lo. Hah? Nggak lah, bercanda, mana mungkin gue buntutin orang kayak lo. Lo kan orang paling remeh di dunia ini. Bu, di sini Bu orangnya. Feli, akhirnya kamu kena jebakan kami. Kita semua tuh udah tahu kalau sebenarnya lo dapat warna hati merah kan? Kalau kita ngabisin lo bareng-bareng, kita bakal dapat poin tambahan. Apa-apaan ini? Gue nggak nyangka kalau gue dijebak sama pas satpam yang di depan tadi juga. Hah? Di acara ini kita nggak punya satpam dan kita juga nggak ada nyewa. Kayaknya sebelum mendatangi akhirat, Feli udah halu nih. Oke anak-anak, sekarang waktunya. Tidak, saya harus semua warna hati hijau musnah. Loh kok, kenapa gue hilang? Ternyata kamu yang dapat warna hati putih. Sekarang tinggal gue sendirian dong di dunia ini. Sebenarnya saya juga dapat warna hati putih. Tenang aja, saya bisa bantu kamu. Saya minta semua warna hati merah dihidupkan kembali. Wah, tapi mama nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa karena mama kan berhati buruk. Baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. If you like midnight driving with the windows down, and if you Ranking makanan yang boleh dimakan sama anak aku di masa depan. Yang pertama ini onion rings gitu ya. Bawang bombay ditepungin kayak nggak sehat gitu nggak sih? Kita taruh nomor 9 deh. Aku juga kurang suka. Oh, corn dog. Apalagi isinya mozzarella sama sosis. Cuman sosis kan nggak sehat. Jadi kita taruh nomor 8. Jangan ya nak, jangan sering-sering. Apa ini? Makaroni gitu. Kayak seblak ya. Kita taruh nomor 10 deh. Kayaknya pedas anak-anak nggak suka. Oh my god, ini enak banget. Keripik kentang gitu ya. Kita taruh nomor 3. Karena yakin pasti selanjutnya itu lebih enak. Toast. Isinya apa tuh? Ada telur dan lain-lain. Boleh nih, boleh. Ngenyangin juga. Nomor 2. Kok roti semua ya? Kebab. Enak sih, tapi kayaknya terlalu banyak isinya. Mayones juga nggak sehat. Kita taruh nomor 7. Burger, nugget, kentang. Semuanya nggak sehat. Fast food. Kita taruh nomor 6. Kok kayak... apa ini ranking fast food ya? Ini hotdog, ini boleh sih. Ya udah deh, boleh 1 hotdog. Kita taruh nomor 4 ya. Kita tuh harus makan yang enak-enak nak, sayur. Walaupun mama juga nggak suka sayur. Ini kayaknya aku kurang suka dan aku yakin kalau anak itu ngikut lidah kita kan. Jadi kita taruh nomor 5. Kok nomor 1 selalu akhir ya? Oh my god, ini sushi nih. Lumayan nih, lumayan. Boleh. Kalau semuanya nggak boleh, anak aku makan apa ya? Ranking hobi anak aku di masa depan. Yang pertama, koleksi perhiasan ya. Anak kecil nggak usah pakai perhiasan, nanti dicopet. Kita taruh nomor 9, karena belum umurnya. Kalau gitu dia bisa jadi beauty content creator. Kalau gitu kita taruh nomor 3. Bagus nak, nanti ikut lomba supaya mama dapat duit. Hehe. Nomor 5.
Kalau punya bestie boleh sih, tapi kamu gak usah nginap di rumah teman ya, karena nanti bisa aja kamu tuh bohongin emak. Kita taruh nomor 7. Ini artinya fashionable kan? Kalau gitu boleh aja sih, tapi jangan yang pakai cangcut doang. Atau yang terbuka banget lah, kalau sampai kamu terbuka banget. Haha, tau lah, kita taruh nomor 4. Karena siapa tahu kamu bisa jadi model kan, nak? Yang selanjutnya self-care boleh, yang penting kamu tuh gak stres ya, nak. Oke, kita taruh di nomor 6. Yang selanjutnya baca novel. Nanti kamu jadi kutu buku, terus pakai kacamata. Gak mau, gak boleh jadi culun. Nomor 10. Yang selanjutnya hobi mendekorasi rumah. Wah, calon-calon arsitek nih anakku. Kita taruh nomor 2. Haha. Masak. Kamu bisa gantiin mama. Jadi kamu aja yang masak di rumah. Kita taruh nomor 1. Nyanyi dan menari. Ya siapa tahu kamu bisa jadi K-pop idol kan, nak? Seberapa suka aku sama pelajaran ini? 10. Geografi. Dulu sih pernah disuruh moto awan di langit. Jadi kemana-mana tuh harus megang HP buat moto awan. Nomor 5 dulu deh. Biologi. Lumayan sih, ini gak ada hitungannya. Terus pelajarannya juga seru. Nomor 3. Menarik soalnya. No comment. Musik. Aku kurang suka sih sama note-note. Tapi boleh lah, karena gak terlalu mikir. Nomor 2 dulu. Olahraga ini bener-bener penyelamat. Bisa buat refreshing. Nomor 1. Enggak. Ini nomor 8. Ini aku suka banget karena bisa menampilkan keterampilan aku. Nggak masalah. Selama bukan hitungan. Ya enggak hafalannya sebanyak sejarah juga sih. Udah lama nggak bikin drama pendek alias pop, sekarang saatnya kita comeback. Jadi kali ini aku mau nambahin suasana baru, yaitu karakter baru. Ini aku udah siapin wignya. Pakein hairnet dulu rambutnya. Lobang. Bagian lobangnya taruh di belakang aja jadi nggak terlalu ganggu dan nampak. Sebenarnya aku kurang suka pakai hairnet ini karena bikin rambut tuh jadi lepek. Jadi yang kita baru keramas langsung lepek deh. Sekarang kita sisir dulu. Biasanya aku pakai sisir yang kecil aja yang kayak gini. Aku nggak mau pakai sisir yang kawat karena menurut aku agak susah aja. Sekarang kita pakai. Oke, ini rambutnya pendek sekali ya. Anjay, ini mah pendek kali ini. Turut Dora. Oke, kayaknya aku mau nambahin aksesoris lagi karena kayak agak hampa gitu loh. Ini aja nih, lucu. Tuh, jadi kayak gini tampilannya. Karakter kali ini sifatnya sombong, sok lucu, sok imut. Jadi kayak saingan Tiara ya. Menurut kalian nama yang cocok untuk karakter ini siapa? Komen di bawah. Ranking jam tidur buat anak aku di masa depan. Yang pertama, nggak tidur. Siap-siap aja ya. Nomor 10. 8 jam ini sehat banget gak sih? Oke, ini boleh nih. Kita taruh nomor 2 ya. Karena nanti pasti ada yang lebih bagus. 20 jam? Lu kira mau hibernasi? Nomor 9. 12 jam. Mungkin dia udah terlalu capek. Jadi kalau mau tidur itu boleh start jam 6 sore sampai jam 6 subuh ya. Nomor 6. 1 jam? Nggak beres. Ini sama aja nggak tidur. Masa cuma tidur 1 jam? Mata juga masih merah. Nomor 8. Anti ngeluh-ngeluh. Aku ngantuk mah inilah itulah. 16 jam. Masih terlalu lama. Nomor 7. Tidur itu yang bener-bener aja. Karena kalau terlalu lama itu rasanya capek. 7 jam oke lah. Anggap aja dia ada ujian jadi harus belajar lebih larut gitu. Nomor 3. 5 jam. Ini masih ada berasa ngantuk-ngantuknya. Tapi masih cukup lah. Nomor 4. 10 jam. Oke lah, tapi jangan susah dibangunin. Nomor 5. 3 jam tergantung. Apa dulu alasannya? Kalau main udah pasti. Tapi kalau belajar atau sakit, ya bolehlah nomor 1. Aku mama yang baik loh. Katanya filter ini bisa cek kita pick me atau enggak. Oke, yang pertama aku nggak suka matcha. Ini teh ya, mending teh lah. Mobil warna ini pasti kalau pilih pink pick me kan. Kalau gitu merah aja. Aku lebih suka yang simple. Kalau bunga ini pasti kalau yang kiri yang pick me deh, yang kanan deh. Ini brush, ini Barbie aja lah. Kucing atau kucing? Ini karena aneh. What? Sini loh. Gelut kita. Psychotest. Oke, kita cek ya. Sebenarnya aku psycho atau nggak pakai filter ini? Air panas atau air dingin? Air panas dong. Aku tuh nggak suka banget mandi pakai air dingin karena kayak bikin menggigil gitu loh. Terus sereal atau susu duluan? Sereal dulu. iPhone. Selanjutnya mantan ya lah. Mantan ngapain di stok? Buang-buang waktu. Mending don't care. Kalau anak-anak boleh sih. Aku suka-suka aja asal dia nggak ngeselin dan nggak tantrum. Kalau mama chat.
nggak terganggu sih. Sayang-sayang aja sama mama. Soalnya mama aku nonton video ini, jadi kita tuh harus jawab. Kalau belanja online, boleh sih belanja online. Aku suka banget kayak tiap hari itu check out. Kalau guguk aku tuh suka banget. Aku tuh punya banyak banget guguk di rumah. Mungkin ada 10 lebih. Aku suka menyendiri karena aku introvert. Biasanya sih aku tea bag dulu ya, baru air panas. Oke, hasilnya aku over friendly. Ini artinya aku nggak psycho. Oh my god. Bobo bentar lagi deh, ngantuk. Mana ya anak itu? Perasaan tadi aku udah bangunin. Sekarang keluarkan jurus. Harus duduk biar kelihatan udah bangun. Kamu tidur lagi ya? Udah bangun kok, mah. Untung aja. Mau tidur lagi ya kamu? Iya, Ma bangun.